Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Kontroversi yang dilakukan oleh Menteri PKP, Menteri Perumahan dan juga Pemukiman Marwara Sirait rupanya tidak berhenti. Sebelumnya teman-teman, netizen Indonesia dihebohkan lantaran Marwara Sirait ini menghina Wapres Gibran dengan tidak menampilkan foto Mas Gibran di berbagai materi pidatonya saat presentasi di Rakornas Pusat dan Daerah 2024 kemarin. DPR pun dibuat geram juga teman-teman dengan tingkah atau kontroversi yang dibuat oleh Marwara Sirait dengan tidak menampilkan kembali foto-foto Gibran atau Wapres Gibran di berbagai dokumen-dokumen Kementerian PKP. Hari ini kontroversinya tambah lagi satu, berlanjut lagi, di mana ini Pak Marwar atau sering disapa Pak Ara ini meminta langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menambah anggaran kementeriannya tak tanggung-tanggung hingga lebih dari 48 triliun rupiah. Informasi ini kita dapatkan dari ekonomi.bisnis.com di artikel yang berjudul Menteri PKP Marwara Sirait minta tambahan dana 48,4 triliun mau bangun rumah untuk rakyat. Dalam press release-nya teman-teman, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwara Sirait atau sering disapa ARA meminta langsung kepada Presiden Prabowo Subianto tambahan anggaran tak tanggung-tanggung nilainya fantastis mencapai 48,4 triliun untuk membangun rumah rakyat. Ara menjelaskan saat ini ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan serta kebutuhan dana yang diusulkan guna mendukung program 3 juta rumah untuk masyarakat. Dia menyebut jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah mencapai 53,6 triliun. Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kementerian Keuangan Kemenke dalam penganggaran Kementerian PKP, kata Ara melalui keterangan resmi pada Sabtu tanggal 16 November 2024. Selain itu, Ara juga meminta agar Kemenke mengirimkan pegawai dan pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Menurutnya hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan serta pengawasan langsung dari Kemenke. Di sisi lain, Ara akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan. Dengan begitu, target dan jumlah rumah subsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kementerian PKP, kata Ara, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN, tapi juga dari pendanaan perbankan. Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR, FLPP, dan SBUM, serta perubahan proporsi APBN dan bank yang sebelumnya 75/50 menjadi 50/50, sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk bisa mengakses rumah subsidi, ucap Ara. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Sus Hasil Nazara menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah. Menurutnya hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Kami sebenarnya memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP, namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan, kata Suha Hasil. Teman-teman, dari artikel ini kita bisa melihat permintaan kenaikan anggaran yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2025, anggaran yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk Kementerian Pak Ara ini hanya 5,1 triliun. Dan di sini Pak Ara meminta tambahan anggaran tak tanggung-tanggung hingga 48,4 triliun. Atau mungkin hampir ya teman-teman, ini hampir 10 kali lipat dari anggaran awal. Dan kenaikan anggaran ini tentu nggak main-main teman-teman, karena ya kita bisa bayangkan anggaran yang awalnya hanya 5 triliun diminta dinaikkan
secepatnya sampai mencapai 48,4 triliun. Dan tentu teman-teman, ini kembali menjadi kontroversi. Sebelumnya ada juga Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang juga meminta anggarannya dinaikkan, yang awalnya hanya 200 miliar dinaikkan menjadi 200 triliun. Ya teman-teman, kontroversi atau blunder-blunder yang dilakukan oleh para menteri ini memang harus segera ditangani oleh Presiden Prabowo Subianto agar tidak mempengaruhi image baik yang sudah didapatkan oleh Pak Prabowo. Kita tahu teman-teman, ini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mendapatkan dukungan 58% dari rakyat Indonesia. Jangan sampai dukungan yang diberikan oleh rakyat ini ya dikotori atau dikecewakan. Bukan oleh Pak Prabowo atau oleh Mas Gibran, tapi oleh para pembantu-pembantunya di kementerian-kementerian. Salah satunya ya ini Menteri PKP. Bahkan teman-teman, ternyata kekesalan terhadap Menteri ARA, Menteri Marwarar Sirait ini tidak hanya berasal dari netizen ataupun DPR, tapi juga dari ring 1 pemerintahan Pak Prabowo. Di mana di sini kita dapatkan informasi bahwa politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, salah satu rekan Pak Prabowo juga, ini teman dekat Pak Prabowo, angkat bicara terkait tindakan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait alias ARA. Seperti diketahui, ARA ini menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto saat memberikan paparan di Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2024. Irma menyatakan kekecewaannya dengan sikap ARA yang menurutnya menunjukkan ketidaktahuan tentang pentingnya kesatuan antara presiden dan wakil presiden dalam menjalankan program pemerintah. Saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat seorang presiden dan wakil presiden sebagai pembantu menjalankan program-program, ujar ARA dikutip dalam unggahan video akun X di @lembayung 14 November 2024 kemarin. Irma menegaskan bahwa menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden harus memahami bahwa mereka bekerja dalam satu kesatuan dan satu komando, bukan hanya sekedar memasang foto presiden tertentu. Presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan. Jadi Bung ARA, harusnya Anda tahu itu. Satu komando bukan berarti hanya memasang satu foto, tapi menjalankan visi misi presiden cetusnya. Dikatakan Irma, sikap ARA yang hanya menampilkan foto Presiden Prabowo dan tidak memasang foto Wakil Presiden Gibran Rakumuraka dalam acara Rakornas tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman tentang visi dan misi yang telah disepakati bersama kedua pemimpin negara. Karena visi dan misi itu satu, visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah disepakati bersama tungkasnya. Teman-teman, kita telah tampilkan informasi terbaru terkait kontroversi yang dilakukan atau ya ini dibuat oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait, di mana ini Pak Marwarar Sirait ini meminta langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan anggaran kementeriannya dengan dalil untuk kepentingan masyarakat, yaitu membangun rumah rakyat. Teman-teman, sebenarnya tidak ada permasalahan, nggak ada masalah kalau misalnya ya Pak ARA ini membangun rumah untuk rakyat. Cuman ya masalahnya saat ini Pak Prabowo memang memerlukan anggaran yang sangat besar untuk menjalankan program unggulannya, yaitu makan siang gratis. Tapi bukannya para menteri ini bisa membantu Pak Prabowo, tapi malah para menteri ini menambah pikiran Pak Prabowo dengan ramai-ramai meminta kenaikan anggaran. Ya teman-teman, kita bakal tunggu respon dari Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto, bagaimana menanggapi tingkah para menterinya yang meminta kenaikan anggaran, yang merengek untuk dinaikkan anggarannya. Mungkin itu informasi kita teman-teman. Terima kasih telah menyimak video masih dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian terus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.